Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, kita akan balik lagi ngobrol barengan sama Kak Fahmi. Dan tadi pertanyaan yang harus dijawab, seperti apa sih tipe-tipe content creator? Kak Fahmi, silahkan. Oke, tipe content creator. Sekarang berdasarkan subjeknya dulu, yaitu berdasarkan pembuatnya. Ada yang dia bikin istilahnya personal branding. Personal branding tuh dia bikin untuk dirinya sendiri, untuk menaikkan kalau bahasanya popularitas. Jadi dia bikin, pokoknya di situ dia nge-vlog, kemudian dia memvideokan, mendokumentasikan berbagai kegiatan yang ada di sekitarnya. Itu macam personal branding. Dia bikin, tapi di situ harus ada dianya. Gitu. Kemudian ada juga yang dia macam tim, ya kan? Macam tim, dia bikin, jadi angle-nya tuh banyak. Misalkan sekarang saya dari muka, dari depan ini. Cuma nanti teman yang lain ada yang ngambil dari kamera lain, gitu, dari sudut yang lain, ya kan? Itu dia macam tim, seperti itu. Kemudian, berdasarkan objeknya. Kalau berdasarkan objeknya ini, kita mau bikin yang ceria, mau dibikin kelihatannya videonya itu atau fotonya itu happy, atau seperti tadi saya sampaikan mau dibikin sinematik, atau mau dibikin kayak orang lagi kita ngobrol sama audiens di platform kita. Hai guys, kita di sini lagi di Malam Jaba atau lagi di Pakistan nih, gitu kan. Nah itu kita jadi komunikasi dengan audiens kita. Nah, jadi tergantung kita mau bikinnya, mau jadi konten kreatornya tuh yang kayak gimana, yang personal branding, yang model tim, kemudian berdasarkan objeknya tadi, mau yang tipe ceria, atau mau tipe yang serius, atau mau kayak ngobrol sama audiens, kurang lebih gitu. Oke, nah ini bagaimana kita menentukan kita tuh paling cocok bikin konten yang seperti apa? Untuk menentukan bagaimana cocoknya kita membuat konten seperti apa, pertama menurut saya lihat kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan kita lagi di luar negeri nih kan, otomatis segala hal yang ada di sekitar kita itu sangat berharga, karena nggak mungkin tempat yang kita sekarang duduki ini bakal kita kunjungi lagi. Itu akhirnya saya dokumentasikan segalanya, itu dari yang terjelek sampai yang terbaik. Gitu. Kemudian untuk menentukan lagi, kita juga melihat kemampuan kita, kemampuan dari gadgetnya, gitu. Kalau misalkan gadgetnya nggak terlalu baik, tapi ngeditnya baik, itu bisa jadi bagus. Gitu. Kalau objeknya gadgetnya ini bagus, kemudian ngeditnya kurang, masih bisa bagus lah, gitu. Kemudian kalau misalkan ngeditnya bagus, ngambil gambarnya bagus, gadgetnya juga bagus, insya Allah hasilnya kamelut, gitu. Kemudian juga satu lagi yang ingin saya sampaikan, bagaimana menentukan diri kita menjadi content creator, itu apa tontonan kita, apa yang kita lihat. Misalkan kita suka nontonnya yang happy-happy, otomatis bakal terbawa ke alam bawah sadar kita untuk membuat sesuatu yang happy. Itu ya cukup saya rasakan ya. Bagaimana ketika habis nonton, misalkan nonton film ini Pacific Rim, itu kan film robot, tapi lagunya itu gimana gitu, sangat bagus gitu, sinematik lah. Akhirnya terbawa ke alam bawah sadar saya tuh untuk bikin video yang robot-robot gitu. Oh iya, itu pun jadi inspirasi gitu ya? Jadi inspirasi. Apa yang kita saksikan itu menjadi inspirasi kita untuk membuat konten begitu. Iya. Kemudian bikin konten apa? Robot-robotan, betul kah? Karena keterbatasan alat, jadi saya nggak bikin konten itu. Cuman ketika ada misalkan acara, jadi saya bikin macam trailer lah gitu, dan saya masukkan musiknya itu, saya gunakan musiknya. Siap. Oke, selanjutnya Kak Fahmi.
selanjutnya itu dari tontonan kita, kemudian kiranya dari apa ya bahasanya mungkin yang kita idolakan lah gitu. Misalkan kalau kita suka nonton di platform YouTube Gadgetin gitu. Hai guys, David di sini dan kali ini kita akan membahas ini. Itu. Jadi apa ya? Kalau saya ngevlog juga kadang ke bawah-bawah gitu pikiran. Apa yang saya idolakan. Kemudian juga kalau misalkan nonton, saya juga suka nonton politik kan, yaitu channel Rocky Gerung. Hersi Beno Arif di sini dan kali ini kita akan ngobrol bersama Bung Rocky tentang bla 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 bla. Nampaknya itu bukan sekedar mengidolakan ya, sampai kemudian bisa menirukan. Ini benar-benar idola nih kayaknya. Sering banget di waktu yang ditontonnya gitu ya. Sampai ingat berarti kalau misalnya kita menjadi content creator itu bukan cuma modal gadget yang mahal aja, tapi bagaimana kita ya benar-benar bisa meng-create sebuah konten gitu ya. Gadget itu adalah pendukung, tapi passion yang ada dalam diri kita itu yang utama gitu. Kalau memang kita menyukai hal tersebut, kita memang cinta dengan profesi ini, kita pasti akan ya bisa dilihat ya seperti Kak Fahmi gitu, bahkan sampai ingat beberapa adegan-adegannya, beberapa kalimat pembukanya dari sebuah konten gitu kan ya. Jadi itu menandai bahwa ya kita memang sangat-sangat memiliki satu passion dalam bidang ini gitu. Jadi menjadi content creator itu ya susah-susah gampang berarti ya kalau dikatakan. Iya. Benar-benar. Tapi benar gak sih Kak Fahmi, kalau misalkan ini kan tadi aku sampaikan kan ya, bahwa content creator itu banyak banget milenial zaman sekarang menganggap pengen dia jadi content creator aja karena emang ini bisa jadi satu pekerjaan atau satu profesi yang emang bisa dikerjakan dari rumah aja. Nah, gimana pendapat Kak Fahmi? Kalau sekarang saya katakan sih iya dari rumah, karena kita nggak bisa kemana-mana kan, di mana-mana pembatasan. Cuman saya mengutip apa yang disampaikan oleh David Gadgetin. Jadi sebelum waktu itu wawancara dengan Helmi Yahya. Jadi ditanya gimana, kita itu berilmu dulu atau bikin konten dulu? Yeah. Berilmu atau bikin konten dulu? Nah, kata David itu dia berilmu dulu. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, apa yang mau kita bikin konten? Gitu. Kita bisa bikin video, ngedit, itu kan suatu ilmu gitu kan. Kemudian kita bisa mengolah kata-kata, mengolah gambar, bagaimana gambar itu bisa dinikmati, itu kan menjadi suatu ilmu juga. Kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, otomatis nanti mungkin gambar yang akan ditampilkan di layar pemirsa atau di layar teman-teman yang menyaksikan mungkin bisa shaky. Kemudian yang sebenarnya itu shaky-nya itu nggak goyang, itu bisa diatasi ketika ngedit. Gitu. Jadi bagi saya berilmu dulu apa yang mau kita sampaikan, baru kita bisa membuat konten. Oke, jadi kalau misalkan di era sekarang gitu ya, di masa pandemi COVID ini, untuk Anda pemirsa yang ingin menjadi seorang content creator dan masih merasa pengennya nih bikin konten-konten yang misalnya jalan-jalan, traveling, dan masih harus tertunda, jangan khawatir, karena sebenarnya untuk menjadi seorang content creator bukan diawali dengan bepergian dahulu, tapi ya kita belajar ilmunya dulu. Sekarang waktunya belajar ilmu edit gitu kan ya, bagaimana pengambilan gambar, bagaimana agar gambar tidak bikin pusing gitu kan, karena ada juga beberapa content creator yang membuat satu konten akhirnya cuma bikin pusing gitu kan ya, karena gambarnya mungkin terlalu banyak yang gemeter atau dan lain sebagainya gitu ya. Ya meskipun saya sendiri ya masih juga harus belajar. Jadi kita belajar bareng-bareng aja pemirsa ya. Nanti akan dikasih tipsnya bagaimana menjadi seorang content creator, apa saja yang harus kamu miliki. Tetap bersama dengan kami di TV Show.